warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Mufitasari dari mahasiswa Universitas Internasional Semarang Indonesia, Prodi Manajemen. Dari sini ada teman saya. Nama saya Maslahatin Abadia. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai UKM yang akan kami jadikan acuan dalam mata kuliah kepemimpinan. UKM yang kami pilih adalah Nizarkraf. Oke, jadi Nizarkraf di sini yaitu merupakan UKM yang berdiri pada tahun 2017 di Kota Gresik dengan Bapak Ahmad Amaluddin sebagai pemiliknya. Sekaligus kreator, beliau mengelola UKM ini bersama dengan istrinya yang sekaligus mengelola cabang dari Nizarkraf, yakni Ami Raju. Jadi produk-produk di UKM ini ada bermacam-macam ya. Jadi ada koran bekas, kemudian ada rajutan yang berupa tas-tas. Jadi ada berbagai macam hasil dari UKM ini. Nah, itu kan sudah cukup nih deskripsinya. Jadi mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi tunggu. Dan bagaimana sih gaya kepemimpinan yang ada di UKM ini? Cara-cara dia mengelola UKM ini tuh bagaimana? Jadi nantikan ya setelah ini. Nah, jadi setelah kita melakukan wawancara melalui chatting oleh Bapak Ahmad dari Nizarkraf-nya ini, jadi konsepnya itu sepertinya sama seperti UKM lainnya, yakni menggunakan konsep influencer. Jadi maksud dari konsep influencer ini yakni suatu konsep yang dapat mempengaruhi orang lain sesuai nih sama chapter 8 dari e-booknya Yogeri. Jadi maksudnya Bapak Ahmad ini kan seorang pemilik sekaligus kreatornya. Jadi beliau ini menggunakan kekuatannya itu untuk bisa mempengaruhi orang lain agar bisa menjadi pengrajin sepertinya. Jadi semakin banyak pengrajin yang terdaftar nih di UKM Nizarkraf, jadi semakin banyak orang tahu bahwa produk ini tuh bagus, produk ini tuh ada, dan produk ini tuh butuh disupport. Jadi bisa juga menggunakan promosi dari mulut ke mulut. Setelah terdaftar dari anggota, dan nih anggota ini bilang kalau produk ini tuh bagus, produk ini tuh terjamin buatan tangan. Jadi atau juga melalui media sosial atau event-event yang lain mungkin. Nah itu juga dapat mempengaruhi orang lain juga. Jadi bukan hanya Pak Ahmad, tapi seluruh warga atau seluruh dari masyarakat dan seluruh anggota UKM ini bisa produknya semakin dikenal dan semakin banyak pemesanan dan semakin baik pula misi UKM ini agar bisa tercapai berdasarkan visinya. Secara keseluruhan, berdasarkan wawancara kami terhadap UKM Nizarkraf, UKM tersebut menggunakan taktik proaktif. Nah, di sini apa sih taktik proaktif itu? Jadi taktik proaktif itu maksudnya digunakan secara langsung, dan di UKM ini tidak ada target. Sebenarnya hanya saja sejak awal anggota UKM itu diajari bagaimana cara membuatnya. Setelah diajari, baru diberikan tugas dengan menangani pesanan terhadap customernya. Jadi setiap anggota meskipun diajari bagaimana cara membuatnya, akan tetapi kan kemampuan individu setiap orang itu kan berbeda, ada yang cepat, ada juga yang lambat. Jadi kesimpulannya tahapan-tahapan juga akan berubah, akan tetapi tetap sama seperti itu. Jadi menurut Bapak Ahmad nih tentu saja ada. Jadi semua UKM itu pasti merasakan hal itu. Pertama, komitmen dari setiap anggotanya ini dapat dalam menjalankan tugasnya. Kedua, perlawanan atau resistensi. Jadi pasti ada lah, seperti penolakan terhadap penerimaan tugas atau anggota yang menolak. Dia mengatakan bahwa tugasnya itu terlalu berat, tidak cocok padanya, dan dia pasti akan mengatakan alasan-alasan yang menurut dia itu tidak bisa menerima
tugas tersebut. Selain itu, dia juga akan menunda-nunda tugasnya dia agar tugasnya yang diberikan itu jangka waktunya bisa sedikit lebih lama. Jadi sumber daya dari kekuatan seorang pemimpin dari konsep influencer itu berupa kekuatan ahli. Pemimpin secara langsung oleh seorang ahli atau pengrajin yang baik jadi anggota mendapatkan keterampilan secara langsung dari ahlinya. Kekuatan informasi dikarenakan Pak Ahmad ini dulunya seorang karyawan di perusahaan besar yang bisa dibilang beliau memiliki koneksi yang banyak dari berbagai sumber. Hal inilah yang menjadi salah satu nilai tambah, dan juga istri beliau ini juga termasuk dari organisasi tertentu. Mengoreksi kekurangan kinerja dari anggota maupun seorang pemimpin. Jadi yang pertama ini mengumpulkan informasi masalah kinerjanya. Jadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pasti ada anggota yang merasa bahwa tugasnya itu terlalu berat. Jadi dia melakukan perlawanan atau resistensi. Yang kedua, menjelaskan kekurangannya dan menjelaskan kembali dampak dari perilaku yang tidak efektif tersebut. Contohnya, pelanggan akan merasa kecewa dan komplain. Dari anggota lain juga dapat membuat timbulnya rasa iri. Kemudian yang ketiga, tetap tenang dan profesional meskipun masih anggota awam, jadi masih anggota yang masih belum mengetahui apa-apa, masih butuh belajar, dan meminta sesama anggota untuk menyarankan perbaikan dan membuat kerajinan tersebut. Teman-teman, karena harus saling percaya dan juga bekerja sama dari seluruh anggota yang lainnya juga, dan kejelasan peran dari setiap anggota sudah dijelaskan kan pada awal pertemuan, dan juga komitmen terhadap tujuan. Seperti tim kerja yang dikelola sendiri. Meskipun terdapat seorang pemimpin dari UKM tersebut, akan tetapi sebagian rencana dan evaluasi ini bisa dilakukan oleh masing-masing anggotanya sendiri. Dalam pengambilan keputusan juga terkadang Pak Ahmad ini menanyakan hal tersebut kepada anggotanya, seperti mendatangi event-event atau menawarkan pesanan yang banyak. Pak Ahmad akan mengapresiasi setiap ide dan keputusan dari timnya ini dibanding ia memutuskan sendiri tanpa persetujuan dari anggotanya. Ya, tentu ada teman-teman, karena kan penekanan pada minat yang sama-sama suka kerajinan dan merajut, memberi tahu masyarakat terkait pencapaian akan dapat dikenal lebih luas, meningkatkan kerjasama tim, dan juga melakukan sesi evaluasi di setiap terakhir event berakhir seperti itu. Ya, jadi bisa beradaptasi terhadap lingkungan itu sangat penting teman-teman, karena kan pandemi seperti ini ya benar-benar berdampak terhadap pemesanan produk. Masing-masing anggota diharapkan memiliki cara dalam menangani hal ini. Kemudian sumber daya dan hubungan seperti memperdalam kualitas keterampilan dan tetap menjaga komunikasi, dan menerapkan strategi yang cocok untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan, hubungan, dan juga memperbanyak promosi melalui sosial media. Di dalam UKM Nizarcraft ini tidak ada yang seperti itu. Semua gender sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada namanya keunggulan antara wanita dan pria. Hanya saja dibedakan untuk Nizarcraft khusus untuk pria,
dikarenakan membutuhkan ketelitian dan membuat kerajinan. Bukan berarti wanita itu tidak teliti, bukan. Untuk itu ketelitian ini dialihkan ke Amirajul. Jadi terkadang juga anggota timnya ini merasa bahwa wanita ini membutuhkan waktu lebih lama dalam mempelajari hal-hal baru, terutama menentukan model baru dalam merajut. Tentu saja seperti ini teman-teman. Jadi tentunya dibutuhkan rasa hormat pada orang yang lebih tua, terus berpengalaman dan kepercayaan dari masing-masing anggota, serta mendukung dan saling mempromosikan hasil dari UKM tersebut, dan juga memberikan apresiasi dan juga toleransi, serta memberikan kesempatan yang setara dan juga tidak membedakan. Pelatihan dan pengembangan yang diterapkan oleh UKM ya tentu saja ada, itu pasti. Karena meskipun setiap orang memiliki jiwa pengrajin, akan tetapi tidak semua orang mudah menerapkan secara langsung. Membutuhkan, kalau di Nizarcraft itu membutuhkan sekitar 2 minggu untuk mempelajari kerajinan, mulai dari bahannya, tahapannya, kemudian cara pembuatannya, finishingnya. Kemudian pelatihan bisa dilakukan secara langsung kepada Pak Ahmad dalam kerajinan dan istrinya dalam merajut. Tapi untuk pengembangan bisa dilakukan di luar UKM. Jadi agar ilmu yang didapat itu bisa disalurkan ke sesama anggotanya, bisa juga melakukan kegiatan swadaya. Jadi dengan melihat tutorial-tutorial yang melalui YouTube atau event-event lainnya, dan itu akan membangun keterampilannya setiap anggota itu sendiri. Oke, sekian dari kami penjelasan mengenai kepemimpinan yang ada di UKM Nizarcraft. Jadi sekian dan terima kasih. Jangan lupa guys untuk like, comment, dan subscribe supaya banyak. Oke, terima kasih. Bye-bye.